wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kadang udah kenal juga nggak disayang-sayang. Kasian banget tuh sama. Oke, kenalin, nama saya Hasanuddin, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Kalau teman-teman pengen lebih kenal, bisa follow IG atau FB saya, nanti ada di deskripsi. Mohon maaf ya, Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya dunia saat ini sedang dilanda virus corona atau COVID-19. Hampir semua negara terjangkit virus ini, tak terkecuali negara kita tercinta, itu Indonesia. Oleh karena itu, kemudian pemerintah menerapkan baik itu physical distancing, social distancing maupun pembatasan sosial berskala besar yang sekarang diterapkan atau PSBB. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dampak dari sistem tersebut, segala aktivitas yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus corona harus dilakukan di rumah. Contohnya semua juga udah pada tahu kali ya, pada sebutin. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah akibat adanya virus corona ini, yaitu belajar di rumah atau kuliah online. Jadi ini merupakan tugas dari dosen saya disuruh bikin video itu, entah itu puisi, video kreatif, atau ya apapun itu yang berkaitan dengan kuliah online ini. Setiap kegiatan pastinya ada dampak positif sama negatifnya gitu ya, termasuk pembelajaran online ini atau kuliah online ini yang sudah diterapkan di beberapa negara termasuk Indonesia. Kebijakan ini memberikan kesempatan pada kita untuk bisa tetap menikmati pendidikan dimanapun. Ya, langsung saja ya, tanpa bertele-tele. Jadi di sini saya sudah menentukan atau menulis ada dampak positif, negatif, sama nanti keluh kesah dari beberapa pendapat teman-teman ataupun dari pengalaman saya pribadi gitu ya. Yang pertama, dampak positif. Pertama itu kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di kampus atau tempat-tempat umum lainnya sesuai keinginan hati kita masing-masing. Jadi belajarnya mau di mana aja gitu, sambil tiduran, mau sambil rebahan, mau makan, ya nggak apa-apa guys. Selanjutnya, bisa belajar baik di ruangan tertutup atau di ruangan yang terbuka. Selain itu, kita bisa belajar dengan bebas tanpa ada batasan waktu yang biasa ditetapkan untuk setiap mata kuliah di kampus, sehingga kita bisa mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Yang kedua, yang ketiga, ini pembelajaran secara online dapat mengefisienkan waktu belajar kita dimanapun kita berada, saat sedang sibuk maupun sedang bersantai-santai. Selain itu, pembelajaran secara online membuat para peserta didiknya tidak gaptek dan saling sharing informasi dengan yang lainnya. Jadi kemampuannya ya lumayan. Selanjutnya, pembelajaran online akan memudahkan siswa untuk menikmati pendidikan di mana yang dia inginkan tanpa terkendala oleh biaya, waktu, dan tempat. Itu dampak positif yang saya kumpulkan dari beberapa pendapat teman-teman, pengalaman saya pribadi. Ada positif, berarti ada negatif juga. Sekarang yang negatif itu banyaknya orang yang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan lagi belajar online gitu, buka aplikasi yang lain, Facebook, Instagram, YouTube, ya semacam lainnya lah. Belajarnya mah gak karuan. Selanjutnya, banyaknya mahasiswa yang menyalahgunakan sistem belajar online dan menggunakan waktu belajar ini dengan hal-hal yang bisa dibilang kurang penting gitu, dan bisa merugikan dirinya sendiri.
Tiga, kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran tersebut, sehingga banyak peserta didik yang tidak memanfaatkan waktu pembelajaran tersebut dengan baik. Jadi kadang kalau kuliah online itu walaupun dosen udah menjelasin ya, kadang gak ngerti gitu ya gitu. Kalau udah ngerti jadi, kalau udah nggak ngerti jadinya suka malas. Ya mungkin sama kayak teman-teman yang lain. Nah, yang selanjutnya, kalau tidak adanya bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak mahasiswa yang melakukan pembelajaran tersebut tidak maksimal. Mungkin hanya ada satu target yang ingin dicapai oleh mahasiswa tersebut, seperti absen gitu. Jadi kan sering kalau misalnya ada kuliah online via Zoom atau Google Meet, cuma absen doang gitu. Ya, ada nggak kayak gitu tuh? Aduh, jangan ditiru itu ya. Kalau sudah absen ya sudah, tidak ada upaya untuk mencari pembelajaran dalam online tersebut. Selain itu mungkin masih ada juga peserta didik yang masih gaptek. Makanya dengan itu diperlukan bimbingan dan pengarahan oleh pendidik. Jadi kadang suka bingung tuh, baru pertama kali make nggak tahu seluk-beluknya kan, kadang bingung juga. Akhirnya ya jadi malas. Astagfirullah. Nah, mungkin itu beberapa ya dampak positif sama negatifnya dari pembelajaran online atau kuliah online ini. Nah, baik, yang selanjutnya saya mau bahas tentang enak gak enaknya atau keluh kesah selama kuliah online ini dari beberapa pendapat teman-teman saya maupun pengalaman pribadi. Jadi yang pertama itu ada kuota internet. Beberapa teman saya atau mungkin keseluruhan ya mengeluhkan kuota internet yang dibutuhkan lebih banyak buat kuliah online ini. Karena kalau misalnya kuliah tatap muka nggak terlalu banyak ngurus kuota, paling cuma buat browsing materi, absen di Spada, ngumpulin tugas juga nggak banyak. Terlebih ada fasilitas wifi di kampus. Jadi kalau misalnya kuliah online itu kuota yang dibutuhkan besar atau lebih banyak gitu, karena selain yang saya sebutkan tadi, dosen dalam menyampaikan materi sering menggunakan atau melalui via seperti Zoom, Google Meet, Spada, atau yang lebih simpel yaitu grup WhatsApp gitu. Tapi kalau misalnya bagi saya sendiri sih kuota internet nggak terlalu bermasalah. Bukan berarti banyak kuota, tapi karena selama kuliah online ini saya lebih banyak di pondok, jadi saya kuliah sambil mondok gitu. Dan kebetulan lokasi pondok tidak jauh dari kampus, kurang lebih antara 100 sampai 200 meter lah. Jadi kalau misalnya ada dosen menyampaikan materi seperti tadi, Zoom, Meet atau yang lain sebagainya, saya tinggal pergi ke kampus. Jadi kalau masalah kuota internet bagi saya nggak terlalu bermasalah sih ya. Tapi ini yang jadi permasalahan kedua nih, jaringan terkoneksi. Jadi nggak selamanya wifi kampus itu jaringan stabil, kadang lemot gitu, bikin kesel. Nah ini juga masalah bagi beberapa teman-teman saya yang tinggal di daerah-daerah pelosok gitu. Masalah banget bagi mereka kalau jaringan terkoneksi itu lama. Jangankan yang pelosok-pelosok, yang dekat perkotaan aja kadang lemot. Nah, yang selanjutnya beban tugas kuliah online itu lebih banyak ya teman-teman ya. Kadang satu tugas kasih belum selesai, tugas lainnya ya bingung mana duluan yang dikerjain. Ya, jangan gitu ya. Nah, pas mau ngumpulinnya nih, kadang kalau misalnya ngumpulinnya via email atau grup WhatsApp nggak jadi masalah sih ya, nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya di Spada tuh, kalau Spada kan kadang suka error gitu, nggak tahu kenapa. Atau ada juga kalau misalnya banyak yang akses jadi lemot gitu. Terus misalnya jaringan juga tadi yang sudah saya sebutin, jadi pas ngumpul itu pas udah deadline gitu kadang deg-degan gitu. Kadang juga konfirmasi ulang ke dosen minta diperpanjang karena Spada gitu salah. Atau yang ada dosen juga yang ngasih kuis di Spada gitu juga demikian, nggak sedikit yang juga yang minta
konfirmasi yang minta atau konfirmasi ulang buat bikin quiz ulang itu karena sepadanya bermasalah. Nah yang selanjutnya lebih kepada pengalaman pribadi sih, atau mungkin ada beberapa teman-teman juga ngalaminnya. Jadi kalau misalnya kuliah online itu kan nggak datang ke kampus gitu ya, pasti bangunnya lebih siang, terus lupa ada kuliah online, nggak mandi. Ayo siapa yang nggak mandi? Tapi terkadang ada juga gitu, dosen yang merubah jadwal kuliahnya tanpa pemberitahuan dari sebelumnya, jadi mendadak. Misal jadwal mata kuliahnya jam 1 siang, dia berubah jadi jam 7, terus ngasih tugas deadline-nya jam 10. Wah mantap tuh. Kadang pilihnya lewat jam yang ditetapkan ya karena nggak tahu itu mendadak tadi. Ada juga dosen yang berpanjang batas akhir pengumpulan atau deadline tugas gitu ya. Enak banget tuh. Tapi ada juga dosen yang ngasih materi, saya juga nggak tahu kenapa tuh. Jangan sujud aja ya. Nah, ada juga yang cuma absen doang nulis pada gitu karena udah sebelum ada corona ini atau kuliah online ini udah ngasih tugas gitu. Jadi, tugasnya yang batas pengumpulannya ya lumayan lama. Tapi nggak enaknya gini. Nah, yang lama itu tadi tiba-tiba batas pengumpulannya dipercepat gitu. Otomatis kan panik yang belum ngerjain. Kayak saya contohnya. Yang dicontoh ya, aduh. Jadi harusnya ada waktu kurang lebih 14 hari lagi atau 2 pekan lagi ya gitu ya. Jadi dipercepat itu. Jadi tinggal 4 hari lagi, bayangin. Kalau saya video ini saya bikin sehari sebelum batas akhir pengumpulan. Mantap gitu. Ya itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu beberapa contoh ya dampak positif, negatif maupun keluh kesah dari kuliah online ini. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin, silakan tambahkan di kolom komentar. Oke, sampai di akhir video saya memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman atau yang menonton video ini gitu ya. Semoga pandemi corona atau COVID-19 ini cepat berakhir ya teman-teman ya. Amin. Banyak doa aja biar kita bisa menjalanin aktivitas kayak biasanya. Ya, bisa tetap muka lagi. Pada kangen kan guys sama teman-teman kelasnya. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Atau kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, boleh di-share gitu ya. Saya Hasanuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.